pemirsa, masih bersama kami di iTalk, dan malam ini iTalk kedatangan tamu Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Jessica, siapa yang berinisiatif untuk memesan kopi Vietnam untuk almarhumah Wayan Mirna Salihin? Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya yang di Olivia. Respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di cafe di Grand Indonesia? Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, itu tanggal 6 siangnya. Jam siang. Waktu saya makan siang gitu, sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese Ice Coffee-nya dia suka banget. Jadi saya artinya Wayan Mirna Salihin itu sudah pernah datang ke Cafe Olivier sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam, dan almarhumah suka seperti itu? Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka, karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun balik lagi ke Olivier-nya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah, saya ditempatinnya di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu, ya saya duduk. Terus saya kabarin ke mereka, gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, ini lagi happy hour atau apa. Promo. Iya, beli 1 gratis 1 gitu kan. Jadi saya pikir, ya boleh juga gitu. Saya pesan 1 buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Lalu jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnamese coffee. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Kan? Tujuan langsung bayar apa, Karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh Tapi bayar. waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Ketika Anda menanyakan hal itu kepada pelayannya, bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak, yang terjadi berikutnya apa?
Masnya bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar. Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau belum? Oh belum, minumannya masih lama. Jadi baru iya, dipesan? Baru dipesan. Lalu saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Masnya bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir. Kasirnya kan di luar di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beri hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursinya di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang. Terus kopinya kan bentuknya aneh tuh. Jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama Mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya. Saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Dan itu tidak ada kejanggalan dari sepenglihatan Jessica ketika itu ya? Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak pernah melihat kopi seperti itu sebelumnya. Lalu berapa lama setelah kopi itu datang atau dihidangkan di meja dengan kedatangan Myrna dan Hani? Sekitar 15 menit. Ketika itu apa yang terjadi Jessica? Pertama kali Jessica ketemu Myrna dan Hani? Oh iya, saya kan sebelumnya kan saya waktu bilang saya udah sampai di restoran itu, si Myrnanya enggak, pas saya SMS dia pertama waktu baru sampai, saya bilang udah di sini jam 4-an itu. Dia bilang oh iya saya masih meeting, tapi ya masih jam 4-an gitu. Oh ya udah. Nah itu pas saya pesen minumnya sekitar jam 4.30. Jadi saya pikirnya si Myrna bentar lagi datang gitu kan dia bilang sekitar jam 4. Dan si Hani belum ngomong apa-apa pada saat itu. Jadi saya pikir ya selesai kerja lah ya jam 5 lewat kali dia baru datang. Setelah Myrna dan Hani datang, posisi Myrna kan kalau kita melihat prarekonstruksi ada di tengah, diapit antara Jessica dan Hani, benar seperti itu? Iya benar. Posisi duduknya. Iya. Itu siapa yang mengarahkan? Apakah memang kejadiannya alami saja, tiba-tiba Anda duduk bertiga dengan posisi almarhumah Myrna berada di tengah antara Jessica dan Hani? Itu alami saja. Jadi saya nggak perhatiin ya itu duduknya di mana aja kan terserah. Cuman kan bangkunya kan emang bulat setengah lingkaran. Saya pertamanya waktu mereka belum datang saya duduknya di tengah-tengah. Terus saya aja nggak tahu kalau Hani itu akan datang bersama Myrna karena si Myrna bilangnya sekitar jam 4, si Hani selesai kerja sudah jam 5 saya pikir. Lalu tahu-tahu mereka datang jalan dari ujung berdua. Saya pikir, oh ya udah datang ya, saya senang-senang aja. Ketemu, terus saya berdiri. Saya peluk satu-satu. Terus saya masuk dari yang sebelah sini duduk, terus si Myrna masuk dari sini, terus si Hani duduk di sebelahnya. Artinya Myrna di tengah. Dan setelah itu, apa peristiwa berikutnya yang terjadi, Jessica? Peristiwa berikutnya saya kurang begitu ingat ya, kayak ngomong yang basa-basi aja lah, kayaknya, lu apa kabar, gini-gini. Lalu si Myrnanya melihat kan itu ada kopi gitu kan, terus dia bilang aja, oh ini Vietnamese ice coffee, oh iya. Terus habis itu dia, pas dia benar-benar minumnya itu saya nggak lihat begini, soalnya kan dia duduknya di sebelah saya gini. Ya, di sebelah kanan Anda berarti ya? Kanan saya. Saya nggak perhatiin, nggak melihat kayak Jessica kayak sedang gini. apa ketika itu? Nah itu dia, saya lagi lihat pertama kali minum kopi itu. Lagi lihat apa, kemana, saya lupa. Mungkin lagi lihat menu, apalagi lihat Hani, apalagi memperhatikan orang lain. Saya
Kalau ngelihat Hani sih harusnya juga melihat Jessica, iya, berarti kan? bukan melihat Hani. Melihat Mirna kan? Iya. Karena posisi Mirna kan di sebelah kanan Anda kan? Saya nggak nyangka bakal sampai ditanya kayak gini ya. Kadang-kadang kan kalau ketemu di restoran sama teman-teman kan kita casual aja mainnya yang natural aja lah, nggak perhatiin saat detik itu lagi lihat kemana gitu loh. Yeah. Kalau mungkin dia di depan saya begini, saya bisa lihat ya, oh dia langsung minumnya caranya begini. Lalu saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. Terus, it's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi wanginya. Kenapa Jessica gitu? Tidak mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Lalu saya ingat masnya yang tuangin tekonya itu, dia bilang kopinya strong katanya gitu. Itu setelah itu pas lagi dihidangkan, sorry. Pas dihidangkan, iya. Artinya sebelum Mirna datang? Iya, sebelum Mirna datang. Oke, ketika Anda disuruh mencium, reaksi dari Mirna dan Hani seperti apa? Saya nggak lihat Hani, cuma si Mirnanya ya kayak mukanya kayak baru ngerasain nggak sesuatu yang nggak enak gitu. Ya terus saya cium kan, oh iya kok wanginya aneh gini. Gitu, apakah Hani juga menciumnya? Nah saya abis itu langsung si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya Jess ambilin air dong, tolong cepetan gitu. Itu diucapkan oleh Mirna, oke. Nah saya langsung jalan kan ke arah bar kan, lari itu saya sebenarnya. Oh Anda tidak memanggil pelayan tapi langsung lari ke arah bar? Karena nggak ada pelayan di sekitar itu pada saat itu. Jadi saya lari menuju ke sana, terus pelayannya ada di situ, terus saya bilang mau minta air putih gitu. Terus pelayannya tanyanya macam-macam, mau merek apa, mau sparkling water atau apa. Saya bilang udah air putih aja pokoknya. Ketika melihat Mirna reaksinya sedemikian hebat setelah meminum kopi Vietnam itu, Jessica panik? Ntar dulu, saya belum sampai. Baik, silakan. Iya, jadi waktu baru minum, dia kan cuma bilang mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang pahit atau nggak enak gitu kan. Lalu dia minta air, suruh saya ambil air. Nah saya nggak lihat tuh pada saat itu, saya kan lagi ngomong sama servernya di daerah, jadi jalanan tengah-tengah antara bar, ini saya dan pelayan, ini Mirna sama Hani di sini kan. Jadi saya nggak lihat ke belakang gitu, mereka lagi ngapain. Jadi Anda langsung lari ke bar, meminta air? Nggak benar-benar ke bar, saya ketemu pelayannya sebelum ke bar, jadi di tengah-tengah. Nah pada saat itu saya nggak memperhatikan mereka itu ngapain dan mukanya Mirna kayak apa, saya nggak lihat. Tapi saya ingat waktu saya kembali, waktu mau duduk, si Mirna kepalanya sudah gedeblak ke belakang. Tapi saya lihat prosesnya waktu gedeblak ke belakang begini. Hani reaksinya seperti apa ketika? Ya kita berdua langsung kayak bangunin si Mirna kan dari dua sisi, tangannya di gini-giniin. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita. Dan pemirsa, iTalk masih akan kembali usai pariwara, termasuk dengan mengapa Jessica menghapus percakapan di grup chat yang di dalamnya juga terdapat almarhumah Wayan Mirna Salihin. iTalk segera kembali.